warahmatullahi wabarakatuh. Sore Kak. Ya, perkenalkan aku Kak Lia. Di sini mengajar bahasa Indonesia. Hari ini siapa aja ya yang hadir? Perkenalkan nama aku Hafifah Kak. Hafifah. Ya. Hafifah ya? Ya. Hafifah. Lalu ada Naura ya. Naura dan Rasya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai belajar, kali ini kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum masuk ke materi kita yang hari ini, yaitu fabel dan legenda, sebelumnya kakak akan menyampaikan dongeng pendek ya. Nah, jadi di sini aku sudah mempersiapkan alat peraga. Tokoh ini namanya Cici si kelinci. Sedangkan ini namanya Rara si kura-kura. Oke, kita mulai dongeng pendeknya ya. Nah, pada suatu hari di suatu hutan yang lebat, hiduplah beberapa ekor hewan seperti kelinci, kura-kura, kuda nil, badak, gajah, dan lain-lain. Di antara mereka ada satu hewan yang sangat sombong, yakni Cici si kelinci. Nah, mengapa dia sombong? Karena dia merasa bisa berlari lebih cepat daripada yang lain. Dan suatu hari ketika kura-kura sedang berjalan di tengah hutan, tiba-tiba si kelinci menabrak dari belakang. "Au, hei, kamu bisa nggak sih hati-hati kelinci?" Hati-hati. Itu kan salah kamu sendiri, ngapain bawa jalan di tengah jalan? Dasar kura-kura lamban. Nah, merasa tidak terima akan perlakuan kelinci, maka Rara si kura-kura menantang untuk mengadakan lomba lari di hutan. Maka keesokan harinya mereka mengadakan lomba lari yang dipimpin oleh gajah sebagai wasit. Oke, Cici dan Rara, apakah kalian sudah siap? Siap ya, siap ya. Oke, mari kita mulai. 3, 2, 1. Si Cici berlari dengan sangat cepat, sementara Rara tertinggal jauh di belakangnya. Nah, di tengah perjalanan, Cici berpikir untuk mengerjai Rara. Dia pun mengumpat atau bersembunyi di balik pohon. Nah, ketika dia duduk di bawah pohon, angin berembus sepoi-sepoi sehingga membuat Cici merasa ngantuk. Sementara Rara sudah mencapai garis finish, hampir mencapai garis finish. Dan sesaat kemudian Cici pun terbangun. Wah, aku ngapain ya tadi? Dan dia lupa bahwa dia sedang mengikuti lomba lari. Kemudian Rara perlahan-lahan mencapai garis finish dan dia pun sampai di garis finish. Akhirnya ia berhasil mengalahkan Cici si kelinci. Oke. Setelah itu Cici mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Rara. "Maafkan aku ya, Rara." "Iya, Ci, sama-sama." Dan mereka pun hidup dengan damai. Oke. Nah, adik-adik, kira-kira dongeng yang kakak sampaikan tadi itu merupakan fabel atau legenda? Fabel. Ya, fabel. Kenapa disebut fabel? Karena tokohnya hewan. Ya, betul sekali. Karena tokohnya hewan. Ya, kamu dapat star chance ya, Hafifah. Karena sudah membantu untuk menjawab. Ya, terima kasih. Yang lain juga boleh kalau mau ikutan jawab. Kira-kira dari dongeng tadi apa pesan moral yang bisa diambil? Ya, Rasya? Ya, betul sekali. Kita sebagai makhluk hidup atau manusia tidak boleh sombong. Ya, Rasya dapat 1 bintang ya. Oke, sekian dongeng singkatnya. Nah, sekarang kita masuk ke Bahi. Belajar apa hari ini? Yang pertama ada definisi dan ciri-ciri fabel. Yang kedua ada contoh-contoh fabel. Dalam hal ini judul-judulnya ya. Kemudian ada analisis unsur fabel. Selanjutnya ada definisi dan ciri-ciri fabel. Kemudian contoh legenda dan analisis unsur legenda. Baik, kalau gitu, untuk
sebelum kita masuk ke materi, saya akan membahas tentang peraturan di kelas ini ya. Di kelas ini kalian boleh, kalau minum boleh silakan, kalau mau makan dan minum kalian boleh di waktu break ya. Kalau saya bilang break 5 menit, kalian boleh makan minum ya. Tapi kalau belum, kalian belum boleh. Kemudian gadget digunakan hanya untuk mengakses soal atau materi ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti ya. Yang pertama, definisi fabel dulu. Ya, dari jawaban Viva tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa fabel merupakan cerita yang menampilkan hewan sebagai tokoh utamanya ya. Ya. Nah, kemudian ciri-cirinya apa saja? Ciri-ciri fabel. Ada yang tahu? Ya, Rasya? Ya, yang pasti ada tokoh hewan di dalamnya atau menampilkan sosok hewan ya. Kemudian apa lagi? Ya, Naura? Ya, betul sekali. Peristiwanya seperti manusia ya. Kemudian ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu apa aja? Yang pertama ada tema, tokoh, latar, ya, iya betul, latar, Ada alur dan makna. Betul sekali. Kemudian contoh-contoh fabel. Ya, seperti yang tadi disebutkan, judulnya apa? Kelinci dan kura-kura. Dan kura-kura. Kemudian ada biasanya kancil ya, tokoh yang paling ya, judul contoh kancil, contoh fabel itu contohnya kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya contohnya ya. Kemudian kancil dan harimau. Oke, nah sampai di sini dari topik definisi, ciri-ciri dan contohnya. Apakah dari kalian ada pertanyaan atau ada yang masih bingung? sudah paham Kak? Sudah paham ya? Baik, kalau seperti itu kita akan menuju ke ini ya, kalian. Oh ya, sekarang ada kuis untuk dongeng. Nah, kalian dongeng fabel ya. Dongeng ya, fabel termasuk dongeng juga. Tapi di sini ada 5 pertanyaan ya. Kalian bisa jawab. Nanti yang menjawab dapat star. Oke, jadi akan saya bacakan dulu ya ceritanya. Alkisah, di dalam hutan ada sekumpulan harimau yang sedang berkumpul bersama sekumpulan kucing. Ya, harimau dan kucing memang memiliki persamaan dalam beberapa hal. Jadi sangat memungkinkan jika di dalam hutan sedang berkumpul dan berdiskusi layaknya manusia, terdengar percakapan seperti aum aum aum, ucap si harimau. Kucing pun mengeong, meow meow. Oh, sepertinya harimau tidak terima atas pernyataan kucing. Aum aum aum. Kucing pun dengan berat hati menerima keputusan tersebut sambil menggerutu dalam hatinya. Meow meow meow. Oke, sekarang pertanyaannya ya. Oh ya, yang baru datang tadi juga bisa jawab ya. Syifa sama Amru bisa jawab ya. Yang pertama, menurut kamu cerita tersebut termasuk dalam
ya. Oke. Kemudian sebutkan tokoh yang ada di cerita tersebut. Ya, Amruk, kucing dan harimau. Ya, betul. Dapat 1 bintang. Apakah yang dikatakan harimau kepada kucing? Ya, Syifa. Aum aum aum, ya betul. Kemudian apakah jawaban kucing pada harimau? Ya, Rasya lagi. Ya, betul, meong 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 ya. Oke. Baik, jadi semua dapat poin. Kemudian sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu legenda. Enggak, ini lagi bikin video ya. Di sini dulu. Ya. Oke, iya, itu ada yang datang lagi, siapa? Oke, baru datang Devi sama Ririn ya. Oke, nah sebelum masuk ke materi selanjutnya, kita buka aplikasi Ruang Guru. Boleh dibuka aplikasinya. Ya, di situ ada di bab 7 ya. Kalian lihat bab 7. Itu ada dongeng. Kakak beri waktu sekitar 5 menit untuk membaca dongeng itu ya. Oke. Sambil saya tulis di sini untuk analisis. Nah, gitu. Ya, sekarang siapa nih kira-kira yang bersedia membacakan secara sukarela tentang dongeng si kancil dan harimau? Oke, boleh Syifa maju ya. Ya teman-teman, saya akan membacakan kisah si kancil dan harimau. Pada suatu hari terjadilah kelaparan sebuah pulau yang penduduknya kebanyakan dihuni para harimau. Mereka sangat kelaparan karena tidak ada hewan yang bisa dimangsa. Akhirnya Raja Harimau mengutus panglima dan para prajurit untuk pergi ke pulau kecil di seberang dan kembali dengan membawa banyak makanan. Perjalanan ke pulau kecil cukup jauh. Akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Di sana mereka sangat takjub melihat keindahan pulau tersebut. Namun setibanya di sana mereka hanya melihat seekor kancil kecil di tepi pantai. Kancil pun segera berlari, namun ia terlambat. Ia dikepung oleh para harimau. Hei kancil, di mana rajamu? Kami datang untuk meminta makanan. Jika kalian menolak, kami akan menyerang pulau kecil ini. Lihatlah, kami membawa potongan kumis raja kami, kata prajurit harimau dan menunjukkan kumis rajanya. Kumis ini besar sekali. Pasti Raja Harimau besar dan kuat. Aku akan membawa kumis Raja Harimau dan menunjukkannya kepada raja kami, kata kancil. Sebenarnya kancil sangat kebingungan karena di pulau kecil itu tidak terdapat seorang raja. Kemudian pada saat itu, kancil melihat sahabatnya seekor landak yang besar. Ia pun langsung menemukan sebuah ide. Hei sahabatku, kemarilah. Aku butuh bantuanmu, kata kancil. Hah, bantuanku? Buat apa, Cil? Tanya landak. Untuk keselamatan semua hewan di pulau ini, jawab kancil. Akhirnya landak pun mencabut durinya yang paling besar, tajam, dan panjang. Setelah mendapatkan duri itu, kancil langsung berlari membawa duri landak dan menyerahkan kepada harimau. Ini kumis rajamu? Tanya panglima harimau. Iya, itu adalah kumis raja kami yang paling kecil. Raja kami pun menerima tantangan dari raja kalian, kata kancil. Para harimau pun sangat terkejut melihat kumis raja yang sangat besar dan tajam. Kumis raja kancil sangat besar, lebih besar daripada kumis raja kita. Kita pasti akan sulit melawannya. Lalu bagaimana? Tanya salah satu harimau. Sebaiknya kita segera pergi dari pulau ini, jawab panglima harimau. Akhirnya para harimau itu pergi
meninggalkan pulau kecil tersebut. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pulau lain untuk mencari makanan. Sejak saat itu, tidak ada satu harimau pun yang berani datang ke pulau kecil. Semua itu adalah berkat kecerdikan kancil. Ya, jadi itu menceritakan tentang sebuah pulau yang dihuni oleh para hewan. Dia kedatangan harimau ya. Harimau dikenal sebagai raja hutan ya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa mengalahkannya. Nah, tapi berkat kecerdikan si kancil, raja harimau itu menjadi takut dan tidak berani lagi datang ke pulau itu. Oke, jadi kita analisis ya satu persatu. Temanya kira-kira apa nih? Ya, boleh jawab. Oke Bu, menurut saya temanya itu seorang kancil yang cerdik untuk mengelabui harimau gak sih Bu? Iya, bisa. Jadi temanya adalah kecerdikan kancil mengelabui si harimau ya. Tokohnya siapa aja? Ada pasti kancil, Ada kemudian landak, landak, harimau, ya raja harimau, dan panglima harimau. Watak, bagaimana watak kancil? Watak cerdik. Di sini saya singkat ya, KCL itu kancil. Kancil, cerdik, dan pandai ya. Raja harimau atau RH gimana? Mudah dikelabui. Kemudian panglima harimau, landak dulu ya. Landak sama juga ya. Landak juga mudah dikelabui. L itu mudah dikelabui. Kemudian si panglima harimau gimana? Ya Syifa? Ya mudah dikelabui juga ya. Oke, sekarang latarnya ada di mana? Oh di sini aja. Latarnya itu ada di tengah hutan ya. Ada di hutan belantara. Kemudian alurnya gimana? Ya betul, Afifah. Alurnya maju atau progresif? Ya, amanatnya gimana kira-kira? Kecerdikan bisa membawa kepada keberuntungan. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga, ya betul Anggu. Orang ketiga ya. Nah di sini apakah semuanya sudah bisa dipahami? Analisis sudah ya. Oke. Nah sebelum masuk ke legenda, saya kasih break dulu ya sekitar 5 menit. Oke. Boleh kalau mau minum makan juga boleh. Coba sambil dilihat dulu di aplikasi ke materi legenda ya. Ya bagus. Rasya, Naura sudah? Ya, Ririn sudah ya. Jadi itu kayak gitu ya Bu ya. Ya break dulu ya adik-adik ya, sekitar 5 menit sambil dilihat aplikasinya yang materi legenda ya. Sementara kakak akan menghapus materi ini. Oh ya ini sudah dicatat semua, di foto juga boleh ya, sudah semua ya. Oke.
menit lagi, sebentar. Saya izin minum dulu sebentar ya. Ya, bisa kita mulai lagi ya. Untuk legenda. Ya, jadi berbeda dengan fabel, di dalam legenda itu biasanya tokohnya diceritakan seorang manusia yang mengalami sebuah peristiwa ya. Jadi unsur-unsur peristiwa itu bisa dipengaruhi oleh unsur magis. Jadi definisi legenda, siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Ya, Devi? Ya, betul. Jadi legenda itu adalah cerita yang berisi tentang sejarah atau asal-usul sebuah tempat. Ya, jadi cerita yang berisi sejarah atau asal-usul sebuah tempat. Jadi perserikatan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Nah, ada apa aja? Oke, nah ciri-cirinya bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Ya, boleh Siva. Ya, tokohnya diperankan manusia. Kemudian apalagi Rasya? Ya betul, peristiwanya dipengaruhi oleh hal-hal gaib atau yang di luar nalar ya. Hal gaib dan apa ini? Ya betul, Afifah, ada unsur sejarah ya. Dan juga memiliki unsur intrinsik ya, sama seperti fabel ya, ada tokoh, watak, alur, tema, amanat dan sebagainya. Nah, contoh-contoh legenda, ada yang pernah dengar nggak apa aja nih kira-kira? Ya betul, legenda Sangkuriang ya. Itu kisahnya tentang apa, Afifah? Jadi seorang anak yang memiliki hubungan dengan ibu kandungnya karena dia tidak mengetahui asal usulnya. Nah, Sangkuriang ini menceritakan tentang asal usul Tangkuban Perahu ya, kalian masih ingat ya? Ini adalah tentang Tangkuban Perahu. Kemudian apa lagi contohnya? Siapa? Oh ya, Siva. Gimana? Legenda Danau Toba ya, bisa. Legenda Danau Toba. Ada lagi? Ya betul, Rasya. Legenda Danau Menangis ya, bisa ya. Danau Menangis, sorry. Legenda Batu Menangis yang lebih tepat. Legenda Batu Menangis ya. Kemudian Malin Kundang bisa ya, si Malin Kundang juga bisa. Si Malin Kundang, anak durhaka. Ya. Nah, kemudian kita menuju ke ini aplikasi ya. Oke. Aplikasi di kalian buka ya tentang legenda dan fabel, itu di situ ada dongeng, legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Ya, siapa yang membacakan? Oke, Devi, boleh? Oke, sekarang aku akan baca ya. Legenda Danau Toba dari Sumatera Utara. Di sebuah desa di wilayah Sumatera, hiduplah seorang petani. Ia rajin bekerja dan tidak mengenal lelah. Sebenarnya ia sudah cukup untuk menikah. Sudah cukup usia untuk menikah, tapi lebih memilih hidup sendiri. Suatu hari, dia memancing ikan di sungai. Dia berharap mendapatkan ikan yang besar. Kemudian dia melemparkan kayunya dan beberapa menit kemudian kayunya itu terlihat bergoyang-goyang. Dia sangat takjub melihat ternyata di kayu itu terdapat seekor ikan yang sangat besar. Ikan itu berwarna kuning keemasan. Kedua matanya bulat menonjol. Kemudian tunggu, jangan makan aku, kata ikan. Petani terkejut mendengar suara dari ikan itu. Karena kekagetannya itu, ikan yang ditangkapnya terjatuh ke tanah. Kemudian dia berpikir,
bermimpikah aku? Dan ikan itu berubah wujud menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Kemudian ternyata gadis itu bernama Putri, dan Putri menikah dengan petani. Kemudian setahun berikutnya mereka dikaruniai seorang putra yang diberi nama Putra. Putra tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat, tapi agak nakal. Dan satu kebiasaannya dia adalah dia selalu merasa lapar, dan juga dia selalu menolak apabila diminta atau diperintah oleh orang tuanya. Jadi tadi ada yang kelewat ya. Jadi sebelum si Putri dan juga petani itu menikah, ada satu janji yang tidak bisa dilanggar, yaitu tidak boleh menceritakan asal usul Putri yang merupakan seorang ikan ya. Nah, jadi kita kembali ke Putra tadi ya. Dan suatu saat Putra diberi tugas untuk mengantarkan makanan, tapi dia tidak menjalankannya. Kemudian petani menjadi marah, dan dia pun pulang ke rumah lalu menjewer si Putra sambil berkata, "Anak tidak tahu diuntung, dasar anak ikan." Setelah petani mengucapkan kata-kata itu, kemudian anak dan istrinya itu hilang tanpa bekas, dan tiba-tiba menyemburlah air yang sangat deras dan semakin deras. Akhirnya desa itu terendam. Kemudian air yang meluap membentuk sebuah telaga atau danau ya, yang dikenal dengan nama Danau Toba. Sedangkan pulau kecil di tengahnya dikenal dengan nama Pulau Samosir. Nah, sekarang kita menganalisis unsurnya. Temanya kira-kira apa saja? Ya, Ripin. Keutamaan menjaga rahasia. Ya. Tokoh-tokohnya siapa aja? Tentunya petani, Putra dan Putri ya. Kemudian wataknya gimana? Petani wataknya itu tidak bisa menjaga rahasia. Kemudian si Putri gimana? Ya betul, Rifah, sabar. Kemudian si Putra nakal ya. Putra nakal. Letaknya ada di mana? Di sebuah pedesaan ya, di sebuah desa. Alurnya alur progresif. Ya, amanatnya gimana adik-adik? Ya betul. Sifat tidak bisa menjaga rahasia bisa membawa malah petaka ya. Kemudian sudut pandangnya gimana? Ada yang tahu? Sudut pandang orang ketiga ya, atau diaan. Nah, sekarang sebelum menuju kesimpulan, kita buka aplikasi Ruang Guru ya, di bab 7, kelas 7 bab 7 itu tentang fabel dan legenda. Nanti kalian jawab ya, nanti akan ada bintang Tarcem ya. Oke. Yang nomor 1, cerita yang berisi kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai kehidupan manusia disebut dengan ya, fabel, betul, Hafifah. Dapat 1 bintang. Kemudian pernyataan yang merupakan ciri teks fabel adalah ya, betul, Rasya. Tokoh dalam cerita merupakan seekor hewan. Ya, betul. Nomor 3, yang merupakan unsur intrinsik sebuah fabel, kecuali siapa? Ya, Syifa. Latar belakang penulis tuh ya, Syifa dapat 1 bintang. Kemudian cerita rakyat yang berisi sejarah atau asal usul tempat disebut dengan ya, Rasya, legenda, betul ya. Nomor 6, di dalam legenda terdapat unsur yang sangat penting, yakni apa? Amruk. Ya, betul, latar tempat. Kemudian di antara beberapa judul cerita berikut yang termasuk legenda adalah yang mana, Pak? Ya, betul, Si Malin Kundang ya, Syifa dapat poin.
Kemudian di bawah ini yang bisa dibuat menjadi sebuah fabel, yang mana? Ya betul Nora, kancil melawan saat diterkam oleh sang buaya, ya. Dapat 1 star. Di bawah ini yang bukan termasuk latar waktu, yaitu yang mana? Afifah? Ya betul taman ya, aman. Kemudian yang dimaksud amanat dalam cerita fabel adalah ya Rasya, pesan yang disampaikan penulis secara tidak langsung, betul. Ya, untuk sementara ini skornya Afifah 5, Nora 2, Rasya 5, Syifa 2, Amru 2. Jadi sementara skornya seri ya antara Afifah dan Rasya. Nah, sekarang siapa nih yang bisa bantu kakak untuk bacakan kesimpulan? Oke, Rasya. Ya, silakan Rasya. Ya, baik teman-teman. Hari ini saya akan sedikit menceritakan kesimpulan untuk hari ini ya, untuk pelajaran hari ini. Jadi, perbedaan utama antara legenda dengan fabel adalah dari segi tokoh. Yang pertama, kalau fabel itu dia diperankan oleh hewan atau binatang, sementara legenda itu tokohnya manusia. Kemudian di dalam fabel peristiwanya seperti manusia sehari-hari, sedangkan di dalam legenda itu peristiwanya dipengaruhi hal-hal gaib atau yang di luar nalar manusia. Kemudian kesamaannya antara fabel dan legenda sama-sama memiliki unsur intrinsik seperti tokoh, alur, latar, amanat, penokohan, sudut pandang, dan lain-lain. Oke, gimana Kak? Apa sudah cukup? Oh iya, kakak mau nanya nih, maksud kamu tuh hal-hal gaib di legenda tuh kayak gimana? Bisa nggak kamu kasih contoh? Jadi ini ya, kalau misalkan di cerita sehari-hari, misalkan cerpen gitu ya, di situ kan nggak ada yang namanya manusia itu berasal dari ikan. Nah, kalau di legenda itu bisa terjadi, misalkan tiba-tiba seekor ikan berubah jadi manusia atau sebuih biji berubah menjadi seorang putri, misalkan seperti itu Kak. Gimana Kak? Ya sudah bagus. Oke, sekarang berarti Rasya dapat lagi 1 bintang ya, berarti nambah menjadi 6 bintang. Ya, jadi pemenangnya adalah Rasya. Ya, oke. Tepuk tangan ya adik-adik. Yang Rasya bacakan tadi, apakah ada pertanyaan? Untuk materi legenda dan fabel, gimana? Fabel dan legenda ada masalah? Oke, kalau tidak ada, kalian masukkan absen ya di aplikasi kalian. Oke, sudah semua dibuka. Ya, kamu gimana? Oke, absen dan juga masukkan start change untuk guru di aplikasi Ruang Guru. Kalian bisa masukkan. Sudah semua? Viva sudah? Sudah. Naura sudah. Ya, oke. Rasya gimana udah? Udah. Naura, Syifa, Amru sudah. Devi sudah. Rilin sudah. Ya, berarti sudah dimasukkan semua start change dan absennya ya. Oke, kalau begitu kakak tutup materi hari ini untuk sekian untuk hari